Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan pemirsa di kesempatan malam hari ini. Sedikit saya ingin mencoba mempelajari tentang surat Ikhlas, barangkali ada barokahnya untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, surat Al-Ikhlas ini kan termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari atas 4 ayat. Jadi waktu itu orang di Jazirah Arab itu kan mempunyai tuan yang terbuat dari patung Lata dan Uzza. Orang di Saudi Arabia waktu itu membayangkan Tuhan itu harus dengan personifikasi, harus ada sesuatu yang dibayangkan. Nah, misalnya Tuhannya Lata dan Uzza, ya bayangannya kalau Lata itu patungnya besar, Uzza itu lebih besar lagi. Jadi mempersonifikasikan Tuhan itu dengan patung. Dan tidak mudah kalau tidak mempersonifikasikan dengan sesuatu benda. Nah, jalan pikiran yang seperti ini dikritik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Sehingga sampai ada yang bertanya, orang Jazirah, kalau Tuhan saya itu Lata dan Uzza terbuat dari patung, Tuhan kamu seperti apa Muhammad? Terbuat dari apa? Dari emas atau perak? Gambarannya seperti itu. Nah, makanya dari sinilah turunnya surat Al-Ikhlas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini kan terdiri di dalam suratnya itu ada 5 dal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sekarang ini kan banyak kita temukan di berbagai perkampungan dan di desa. Itu kan ada musola, ada langgar. Adalah beberapa kita temui imam tuh yang biasanya mungkin membaca surah Qul huwallahu ahad terus, surat Al-Ikhlas terus. Ada rakaat pertama setelah baca Fatihah surat Al-Ikhlas. Kemudian lagi yang kedua surat Al-Ikhlas. Demikian pula pada saat tarawih juga senantiasa kita baca, selalu ada surat Al-Ikhlas. Dalam hal ini suatu waktu itu ada sahabat Nabi yang menjadi imam. Jadi imam setiap sholat itu tidak ada yang tidak ada surat Ikhlas itu. Setiap sholat tuh dia sholat jadi imam tuh ada surat terus Al-Ikhlas itu. Kadang rakaat pertama surat Al-Ikhlas, kadang rakaat keduanya juga surat Al-Ikhlas. Ganti hari lagi ada rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya surat Al-Alaq. Tetapi ada surat Ikhlasnya terus. Pada suatu ketika yang jadi makmum ini jengkel lah, kesel gitu. Ini orang kok baca surat Ikhlas terus. Nah, akhirnya laporlah kepada Nabi. Ini diriwayat dalam satu kitab. Lapor kepada Nabi, Baginda, ini kok saya punya imam, rakaat pertama baca surat Ikhlas, rakaat kedua surat Ikhlas, pokoknya setiap sholat selalu membaca surat Ikhlas terus, gitu kan? Akhirnya ya karena dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi memanggil imam itu, ditanya,
saya dapat laporan bahwa kamu ini, jenengan ini dalam setiap sholatnya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Itu kenapa? Nah, dia jawab, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu, kata imam tadi. Nah, jadi apa ya, saya memang benar-benar suka dengan surat Al-Ikhlas ini, Kanjeng Nabi, karena surat ini memang, surat Al-Ikhlas ini khusus membahas sifat-sifat Allah. Maka malaikat diutus oleh Allah terus menghadap Nabi, langsung dikatakan, saya suka dengan imam ini yang baca surat Ikhlas. Nah, ini kan luar biasa sekali surat Ikhlas ini. Berbeda memang pemirsa, karena memang kalau ayat yang lain seperti Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan itu semua kita itu minta kepada Allah, ada unsur mintanya kita kepada Allah itu, atau kita ada kepentingan lah gitu. Misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, ya kan, min syarri ma kholak, ya kan. Jadi kan tetap apa namanya, duh Gusti ya Allah, lindungi kami dari yang gawat-gawat gitu. Jadi ada unsur kepentingan kita minta kepada Allah itu ada. Kalau surat Al-Ikhlas tidak, karena memang betul-betul ayat ini membahas sifat-sifat Allah, sehingga orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu, surat Ikhlas ini memang betul-betul ya semata-mata karena Allah, kejujurannya, nggak ada kepentingan lain, karena memang betul apa namanya, mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala, khusus sifat-sifat Allah. Beda kayak misalnya surat Ar-Rahman itu kan ada irhamna, ya kan, kayak gitu. Misalnya bihu anallaha apalah gitu, ya pasti ada kepentingannya lah surat-surat yang lain itu. Nah, ini bedanya keistimewaan di dalam surat Al-Ikhlas itu. Kemudian apa namanya, keistimewaan yang lain itu di dalam sebuah hadis juga dikatakan, orang yang membaca surat Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiganya Al-Quran. Itu dapat pahalanya seperti itu. Kemudian orang yang betul-betul mencintai Allah dengan membaca surat Al-Ikhlas itu juga menjadi lantaran orang tersebut dimasukkannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya memang kita harus mendalamilah surat Al-Ikhlas ini supaya benar-benar apa namanya, keesaan Allah itu ada di dalam hati kita. Jadi kalau orang membaca surat Al-Ikhlas itu kan dia katakan orang yang ahli tahlil, karena ahli tahlil dan ahli tauhid itu sebutannya kayak gitu, karena memang surat Al-Ikhlas ini apa namanya, luar biasa sekali. Di misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Jadi Allah tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak disamakan dengan makhluk lainnya, gitu, tidak setara dengan makhluk lainnya. Kalau menurut Kiai Quraisy Shihab, apa namanya, ahad itu dari kata wahdah.
Jadi artinya sepadan dengan kata wahid, tetapi ahad itu tidak sama dengan wahid. Jadi maksudnya ahad itu ya satu-satunya, Allah itu satu-satunya. Nah gitu. Dan memang unik kalau di dalam surat Al-Ikhlas itu biasanya qul huwallahu ahad. Ahad di kalimat yang pertama itu kan Allah. Kemudian Allahu samad, ahad yang kedua itu dia makhluk, karena dia Allahu samad. Jadi Allah itu tempat memintanya makhluk gitu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang-orang yang senang sekali membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita senang membaca surah Al-Ikhlas, kejujuran kita akan bertambah, tauhid kita akan semakin meningkat, dan kemudian pahalanya kita juga akan meningkat dan senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fiq lakum bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.